bagaimana firman Tuhan mengajar kita untuk hidup merdeka. 1 Petrus 2 ayat 16 bilang gini, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bagaimana kita harus menghidupi kemerdekaan kita? Jangan jadi pencuri di rumah sendiri. Tadi dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka, jangan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Banyak orang yang hari ini berpikir mereka merdeka, tapi mereka hidup dengan mental dijajah. Ketika dijajah, bangsa kita itu punya mental yang rusak. Ada orang-orang yang selalu merasa kurang sehingga mereka berbuat curang. Mereka kaya, tapi seperti tidak ada cukupnya. Menjadi penjahat di negara sendiri. Penjajah bangsa asing sudah pergi, tetapi beberapa orang menjadi pencuri di rumah sendiri. Kenapa ada koruptor-koruptor di bangsa ini? Orang-orang yang gak merasa cukup buat diri mereka sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang karena keserakahan. Banyak orang yang akhirnya mengorbankan kepentingan orang banyak untuk kepentingannya sendiri. Begitu banyak kepentingan sehingga rakyat dikorbankan. Para wakil rakyat yang mendapat kepercayaan rakyat pada akhirnya tidak berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Segampang mereka berjanji, semudah itu juga mereka mengingkari. Begitu banyak kepentingan yang ujung-ujungnya cuma uang. Kita dipersatukan dari berbagai suku, bahasa, dan warna. Orang-orang yang punya kepentingan yang akhirnya merusak persatuan bangsa. Anak-anak muda dengar nasihat Kak Hendy hari ini. Bagaimana kita harus menghidupi kemerdekaan yang adalah anugerah yang kita terima hari ini. Hiduplah bermanfaat bagi orang banyak. Letakkan kepentingan orang banyak di atas kepentinganmu sendiri. Filipi 2 ayat yang keempat berkata begini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bagaimana para penguasa bisa mengorbankan kepentingan orang banyak, tidak mengupayakan kesejahteraan rakyat, bahkan menyunat bagian rakyat. Berapa banyak bansos-bansos yang dikorupsi? Karena mereka hanya fokus kepada kepentingannya sendiri, menggemukkan badannya sendiri. Mari belajar untuk hidup bermanfaat bagi orang banyak. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Banyak orang Indonesia, warga negara Indonesia yang bekerja, bikin usaha di tanah air ini. Tapi mereka juga memperkaya diri sendiri. Tidak memberi sumbangsi maupun kontribusi. Saya mau katakan ini, percuma kaya kalau nggak guna. Buat apa kaya di bumi tapi kita melarat di sorga? Dengar baik, kita harus berjuang untuk kepentingan rakyat, berjuang untuk kepentingan orang banyak. Kita harus memikirkan keuntungan orang lain juga, bukan hanya keuntungan diri kita sendiri.